Pertama, aku siapkan daging ayam filet. Ini aku pakai yang dada ya. Teman-teman juga boleh kalau mau pakai yang paha juga nggak apa-apa, sesuai selera. Lalu ini kita potong tipis-tipis seperti ini. Ini karena aku lagi nggak bikin ide jualan, jadi besarnya nggak aku ukur ya. Dikira-kira aja seperti ini. Kemudian kita tumbuk-tumbuk supaya empuk, tapi jangan terlalu kuat nanti malah hancur. Jadi kita tumbuk-tumbuk aja seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai semua ayamnya habis ya. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita akan siapkan bumbu marinasinya. Siapkan wadah, masukkan bawang putih 5 siung yang sudah aku haluskan, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, saus tiram ini kita pakai 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian kita olesi di atas daging ayamnya sampai semua bagian terkena bumbu ya. Nah, ini kita lakukan sampai semua ayamnya habis ya. Ini sudah selesai semua, aku beri bumbu, kemudian kita akan istirahatkan ya selama 15 menit supaya bumbunya meresap. Aku tutup menggunakan plastik wrap, kemudian kita masukkan ke dalam lemari es. Selanjutnya kita buat bumbu keringnya ya. Ini tepung terigu 250 gram, tambahkan bawang putih bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini ayamnya sudah. Selanjutnya siapkan telur 3 butir. Tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh ya. Sekarang kita ambil 1 lembar daging ayamnya, lumuri di bumbu kering. Kemudian kita celupkan di telur dan kita baluri dengan tepung roti ya. Ini sambil sedikit ditekan supaya tepung rotinya menempel. Kalau sudah, ini aku taruh di wadah.
seperti ini ya. Lakukan lagi seperti tadi ya. Kalau sudah, ini aku alasi dengan plastik, kemudian kita taruh lagi di atasnya seperti ini. Tujuan menggunakan plastik ini supaya kita bekukan dulu chicken katsunya nggak saling menempel. Nanti kalau sudah beku baru kita masukkan ke dalam cup-cup ya. Nah, seperti ini sudah selesai semua. Aku baluri tepung roti dan sudah aku pisahkan juga. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam freezer hingga beku lebih kurang selama 4 jam ya. Setelah 4 jam, nih chicken katsunya sudah beku seperti ini. Sekarang ini akan aku simpan ke dalam cup-cup. Jadi nanti saat kita akan menggoreng, kita cukup mengeluarkan 1 cup seperti ini aja ya. Buat teman-teman yang mau samaan dengan produk yang aku pakai, nanti link tokonya sudah aku tulis ya di kolom deskripsi, tinggal diklik aja langsung ke pembayaran. Nah, ini sudah selesai semua, aku wadahkan dalam satu resep menghasilkan 7 cup ya. Lalu ini kita tutup rapat. Saat akan disajikan, panaskan minyak secukupnya, kemudian kita goreng chicken katsunya. Ini jangan menggunakan api besar ya, apinya sedang aja supaya matangnya luar dalam. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, ini bisa kita angkat. Untuk penyajiannya ini bisa ya kita potong-potong sesuai selera. Cocok banget disajikan bersama saus sambal atau capcay atau tumisan yang lainnya. Ini enak banget, dijamin anak-anak pasti suka ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, aku akan buat kulitnya dulu. Ini 1 sendok makan maizena, air 5 sendok makan, sedikit garam, seperti ini aja ya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata ya. Kalau sudah, masukkan telur 3 butir. Kocok sampai tercampur rata ya. Selanjutnya, panaskan teflon, olesi dengan sedikit minyak, tipis-tipis aja. Kemudian, ambil adonan sebanyak 1,5 centong sayur. Teflonnya ini aku menggunakan yang diameter 15 cm ya. Lalu ini kita ratakan seperti ini. Kalau sudah rata, ini kita masak dengan api sedang aja, nggak perlu dibalik-balik, biarkan sampai bagian bawahnya mengering ya.
Kalau sudah, langsung aja kita taruh di atas piring seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi, olesi dengan minyak tipis-tipis aja. Ambil adonan sebanyak 1,5 centong. Jangan lupa diaduk ya, setiap kali akan mengambil adonan lalu dimasak. Dan ini kita lakukan sampai semua adonan telurnya habis ya. Untuk bumbu halusnya, siapkan bawang putih 4 siung, pala 1/4 buah, ini kita haluskan ya. Selanjutnya, siapkan daging ayam. Daging ayamnya sudah aku chopper sebanyak 500 gram. Tambahkan bawang putih dan pala yang sudah kita ulek. Garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kaldu bubuk setengah sendok teh. Terigu 1 sendok makan, telur 1 butir. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah rata seperti ini, lalu ini aku tambahkan tepung tapioka 50 gram. Daun bawang 2 batang yang aku iris halus, bawang bombay 1 buah dicincang kasar, wortel 1 buah ini aku parut, lalu kita aduk sampai tercampur rata ya. Seperti ini sudah siap untuk kita bungkus. Bahan kulitnya juga udah siap, ini menghasilkan 6 lembar, lalu aku ambil 1 lembar supaya roladenya sama besarnya. Aku timbang ya, kita ambil isiannya seberat 120 gram. Lalu ini kita ratakan, spatulanya aku beri minyak supaya nggak nempel. Setelah rata seperti ini, lalu ini digulung sambil sedikit ditekan supaya padat. Nah, seperti ini sudah. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku gulung. Sekarang akan kita bungkus menggunakan daun pisang ya. Daun pisangnya sudah aku panaskan di atas kompor sebentar aja supaya nggak mudah sobek, lalu digulung seperti ini. Cara membungkusnya teman-teman bisa simak pelan-pelan ya, jadi nanti di rumah bisa dipraktekkan. Buat teman-teman yang mau samaan dengan produk-produk yang aku pakai, teman-teman bisa klik di bawah judul ya, link tokonya sudah aku tulis semua lengkap di sana. Kalian tinggal klik aja dan selamat berbelanja. Seperti ini sudah selesai semua aku bungkus. Sekarang akan aku susun di dalam kukusan.
Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, lalu kita naikkan roladenya, ini dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, roladenya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Setelah roladenya dingin, sekarang kita akan keluarkan dari bungkus daun pisangnya. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Nah, seperti ini hasil potongannya, cantik ya. Untuk menggorengnya, pecahkan 1 butir telur, beri sedikit garam, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita goreng seperti ini. Sambil dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, angkat. Untuk sisanya ini kita bisa masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Selanjutnya kita tutup rapat dan kita masukkan ke dalam freezer ya. Bahan-bahannya ini daging ayam filet sebanyak 500 gram yang sudah aku haluskan menggunakan chopper, tambahkan telur 2 butir, ini telurnya ukurannya kecil ya. Kalau teman-teman pakai yang besar, 1 aja nggak apa-apa. Selanjutnya lada bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, tambahkan saus tiram 1 sendok makan, bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan, wortel 1 buah diparut menggunakan parutan keju, labu siam juga 1 buah, ini kita parut dan diperas airnya, daun bawang 3 batang diiris halus, tepung terigu 3 sendok makan, tepung tapioka 3 sendok makan, aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bentuk ya. Ambil adonan secukupnya. Lalu tangannya jangan lupa diberi minyak supaya nggak lengket. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah, beri stik es krim. Rapikan. Lalu ini langsung kita masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Nah, lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis.
Selanjutnya ini kita tutup dan direbus sampai semua kaki naganya matang dan mengapung ya. Nah, seperti ini. Ini sudah mengapung, aku biarkan dulu sebentar untuk memastikan bahwa semuanya ini nanti benar-benar matang. Oke, seperti ini sudah, langsung aja aku angkat. Ini sudah selesai semua aku masak, kemudian kita siapkan 2 butir telur, beri sedikit garam, aduk-aduk. Selanjutnya siapkan juga tepung roti atau tepung panir. Caranya ambil satu, celupkan di dalam telur dan kita baluri dengan tepung roti. Agak sedikit ditekan-tekan supaya tepung rotinya menempel. Kalau sudah, kita letakkan di wadah seperti ini. Supaya nggak saling menempel, ini aku lapisi dengan plastik. Kemudian kita letakkan lagi di atasnya seperti tadi ya. Ini kita lakukan sampai semua kaki naganya habis ya. Ini sudah selesai semua aku bentuk. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam freezer. Kita tunggu sampai 3-4 jam. Setelah kita diamkan selama 4 jam, ini sudah beku dan sekarang boleh kita masukkan ke dalam wadah kecil-kecil seperti ini. Jadi tujuannya kita bekukan dulu supaya nggak saling menempel ya. Kalau kayak gini aman, jadi nanti saat kita menggoreng mudah melepaskannya. Kita lakukan sampai semuanya habis ya. Yang sisanya ini langsung aku akan goreng. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu kita goreng kaki naganya. Dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, langsung aja ini aku angkat. Pertama, aku akan buat kulitnya dulu. Ini kita siapkan wadah, lalu pecahkan 3 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena.
Tambahkan sedikit garam. Air ini 5 sendok makan ya. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata ya. Seperti ini ya, sampai tidak ada yang menggerindil. Tuang sedikit minyak ke dalam teflon, lalu ratakan dengan tisu ya. Kalau sudah panas, ini akan kita masukkan telurnya, tapi jangan lupa dikocok dulu ya. Telur ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya nanti jadinya 3 lembar ya. Lalu ratakan. Ini kita tunggu hingga matang. Kalau sudah kering seperti ini, sudah bisa langsung diangkat ya. Jadi nggak dibolak-balik, langsung aja kita keluarkan seperti ini. Kemudian ini aku balik ya. Lakukan ya seperti tadi hingga telurnya habis. Untuk melapisinya ini aku beri daun pisang ya supaya nggak lengket. Untuk bahan isiannya ini daging sapi 500 gram sudah aku cuci bersih dan aku potong kecil-kecil ya seperti ini. Daun bawang 2 batang, telur 1 butir, bawang bombay 1 buah, bawang putih 4 siung, pala ini 1/4 buah ya. Lada bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh ya. Ini bawang merah 2 siung, kemudian kita iris dan kita goreng ya. Garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok teh. Terakhir tepung panir atau tepung roti 5 sendok makan ya. Sekarang ini aku akan ulek dulu bawang putih, pala dan sedikit garam. Kita ulek hingga halus ya. Ini sudah halus, sekarang akan aku tumis. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis ya hingga harum. Setelah bumbunya harum, masukkan bawang bombay yang sudah kita cincang kasar. Ini kita tumis ya hingga layu. Kalau bawang bombaynya sudah layu, masukkan juga daun bawang yang sudah kita potong kecil ya. Ini kita tumis lagi hingga daun bawangnya juga layu ya. Kalau sudah, ini kompornya kita matikan, kita sisihkan dulu ya. Sekarang aku akan haluskan daging sapinya, masukkan ke dalam blender. Tambahkan 1 butir telur. Lalu ini kita haluskan ya. Hingga seperti ini. Setelah itu masukkan bawang goreng, kaldu bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk. Masukkan juga gula dan garam, tepung roti, bumbu, bawang bombay dan daun bawang yang sudah kita tumis tadi ya. Kita masukkan juga. Ini kita haluskan lagi hingga dagingnya benar-benar halus seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa kita keluarkan.
Ambil 1 lembar kulit, kemudian kita beri daging. Nah, ini dagingnya juga nanti dibagi 3 sama rata ya, supaya roladenya juga besarnya sama. Kemudian kita ratakan seperti ini. Untuk di bagian pinggirnya ini sengaja aku lebihkan supaya nanti kita mudah ya membungkusnya. Ini kita gulung perlahan supaya kulitnya nggak sobek ya. Nah, seperti ini. Kita sambil tekan-tekan ya supaya padat. Siapkan daun pisang secukupnya yang terlebih dahulu sudah kita panaskan di atas kompor. Kemudian kita ambil gulungan roladenya. Ini bagian ujungnya aku tekan-tekan sedikit ya. Kemudian kita gulung. Lalu ujungnya ini aku lipat ya, seperti ini sambil ditekan. Kemudian kita sematkan ya menggunakan tusuk gigi. Lakukan juga untuk di bagian sisi kirinya. Lakukan ya hingga selesai. Ini sudah selesai aku bungkus semua, lalu siapkan kukusan. Kemudian ini kita masukkan. Kita kukus ya selama lebih kurang 30 menit. Setelah 30 menit, roladenya sudah matang, sudah bisa kita angkat ya. Ini daun pisangnya kan aku buka, kita keluarkan ya roladenya. Hati-hati karena ini masih panas. Kalau sudah dingin, sudah bisa kita potong ya sesuai selera. Ini nanti bisa diolah lagi, disemur atau digoreng, di saus asam manis juga enak ya. Disimpan di freezer ini awet banget, bisa tahan berminggu-minggu ya. Jadi bisa untuk stok selama kita Ramadan. Gimana? Mudah kan? Untuk bahan isiannya, ini aku pakai daun bawang 4 batang, wortel 3 buah yang ukurannya kecil ya. Bumbunya ini lada bubuk, kaldu bubuk, garam, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh ya. Tepung bumbu serbaguna 100 gram, dan ini tahu, aku pakai tahu putih ya 700 gram. Seperti ini, daun bawangnya sudah aku iris tipis, wortelnya sudah aku parut ya, pakai parutan keju. Langsung aja, ini tahunya akan kita haluskan ya. Aku menggunakan gelas seperti ini, kita tekan-tekan aja ya, sampai halus. Kalau sudah halus seperti ini, langsung aja aku masukkan bumbunya, wortel dan daun bawang. Aduk-aduk ya hingga tercampur rata.
Masukkan juga ini tepung bumbu serbagunanya ya. Nah, seperti ini sudah rata. Aku sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan buat kulitnya dulu. Untuk bahan kulitnya, ini aku pakai tepung terigu 135 gram atau setara 9 sendok makan, 3 butir telur, air 170 ml, kaldu bubuk dan garam masing-masing setengah sendok teh ya. Langsung aja, ini garam, kaldu bubuk dan tepung terigu, air, kita aduk hingga tercampur rata ya. Lalu masukkan telur. Aduk lagi ya. Seperti ini sudah rata, sudah tidak ada lagi yang menggumpal ya. Kalau mau lebih dipastikan bisa disaring dulu. Siapkan teflon yang diberi sedikit minyak, lalu kita ratakan menggunakan tisu ya, supaya minyaknya nggak terlalu banyak, jadi tipis-tipis aja. Lalu kita ambil adonan, jangan lupa diaduk dulu ya. Ini aku pakai 2 centong kecil seperti ini, kemudian kita putar-putar supaya menutupi semua permukaan teflon. Ini aku pakai teflon diameternya sekitar 20 cm ya. Kita masak dengan api kecil aja. Ini nggak perlu dibalik-balik, jadi kalau dia bagian pinggirnya sudah mengering, sudah mengelupas sendiri dan kita goyang-goyangkan, dia sudah terlepas, berarti sudah matang ya. Jadi langsung aja ini aku angkat. Lakukan seperti tadi hingga semua adonannya habis ya. Nah, ini kita dapat 6 lembar ya kulitnya. Untuk menggulungnya seperti ini, kita ambil 1 lembar, lalu bagi 6 adonannya. Ini tadi aku timbang ya supaya beratnya sama, masing-masing sekitar 165 gram. Lalu bagian pinggirannya ini aku lem menggunakan sisa dari adonan telurnya ya, supaya nanti kita nggak mudah lepas ya. Lakukan seperti ini hingga selesai. Lalu aku susun di kukusan seperti ini ya. Ini karena nggak muat, jadi aku akan mengukusnya 5 dulu ya. Yang satunya nanti aku kukus terakhir. Kukus selama lebih kurang 20 menit ya.
Setelah 20 menit, egg roll tahu kita sudah matang dan siap diangkat ya. Potong-potong sesuai selera, mau menyerong seperti ini boleh atau bulat-bulat juga nggak apa-apa ya. Panaskan minyak, lalu egg rollnya kita goreng ya. Lalu ini aku balik ya. Setelah kuning keemasan, ini siap kita angkat. Ini yang sudah selesai aku gorengnya 2 lenjer aja dulu. Nah ini dia, egg roll tahu kita sudah jadi. Untuk sisanya ini akan aku simpan ya di freezer, jadi bisa digoreng sewaktu-waktu. Gimana? Mudah ya? Pertama, aku siapkan tepung terigu 5 sendok makan. Air 150 ml, ini aku aduk sampai tercampur rata ya. Selanjutnya siapkan telur 8 butir, tepung terigu yang sudah kita larutkan tadi, ini aku saring ya supaya nggak bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, masukkan kaldu bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, aduk-aduk lagi. Ini wortel 1 buah yang sudah aku parut. Daun bawang 3 batang, ini sudah aku iris halus. Nah, seperti ini aja sudah siap untuk kita bungkus ya. Untuk membungkusnya, siapkan plastik mambo. Ini aku pakai yang gulungan ya, seperti ini, diameternya 5 cm. Lalu di bagian ujungnya ini aku ikat.
Untuk panjang plastiknya nanti kita sesuaikan dengan panjang dari sosis yang kita gunakan ya. Lalu kita siapkan juga sosis rasa sapi atau rasa ayam juga nggak apa-apa. Masukkan sosisnya ke dalam plastik yang sudah kita siapkan tadi. Kalau sudah, ini akan aku masukkan telurnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Kalau sudah, ini kita ikat kencang, jangan ada rongga udara ya, supaya nanti hasilnya nggak peot-peot. Lalu ini aku ikat pakai benang kasur ya. Ini ikat yang kencang supaya nanti nggak kebuka, supaya rapih. Ujungnya aku gunting. Nah, seperti ini, lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua telurnya habis. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Satu resep menghasilkan 10 buah ya. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, lalu kita akan masukkan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, ini dikocok-kocok dulu supaya nggak ada tepung yang mengendap di bagian bawahnya. Selanjutnya ini direbus selama lebih kurang 10 menit ya, atau sampai mengapung. Setelah 10 menit ini sudah mengapung semua, artinya sudah matang. Langsung aja kita angkat. Setelah dingin, sekarang ini akan aku buka plastiknya. Jadi teman-teman bisa ya, kalau mau menyimpannya di dalam plastik seperti ini, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, atau mau dibuka juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman di rumah ya. Sekarang ini akan aku potong-potong. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan sostelnya. Ini digoreng ya sampai warnanya kecoklatan.
Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa kita angkat ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buatkan ide bekal untuk anak-anak bun. Insya Allah dijamin anak-anak pasti suka ya. Dari semua resep yang sudah aku coba ini paling enak. Jadi bunda di rumah wajib cobain ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, ini tepung roti aku tambahkan air panas sebanyak 50 ml. Kemudian ini kita aduk sampai semua tepungnya tercampur ya. Kalau sudah sisihkan dulu. Lanjut, siapkan chopper, masukkan daging ayam filet sebanyak 500 gram. Ini aku pakai yang dada ya. Daging udang sebanyak 250 gram, kaldu bubuk 1 sendok makan, garam 1,5 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh. Kalau sudah, ini kita chopper. Di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Idealife. Kapasitas mangkuk besar, mudah dibersihkan. Sudah ada perlindungan anti panas berlebih. Pisau terbuat dari stainless steel, super tajam, cocok ya untuk menghaluskan semua jenis bahan makanan. Nah, ini sudah halus. Lanjut aku tambahkan minyak goreng 5 sendok makan. Bawang putih 3 siung yang sudah kita parut, bawang goreng 2 sendok makan. Ini tepung panir yang sudah kita larutkan dengan air tadi ya, aku masukkan. Aku tambahkan juga tepung maizena 2 sendok makan, telur 2 butir, susu cair 150 ml. Nah, ini aku tutup, lanjut kita chopper lagi sampai semua bahan benar-benar tercampur ya. Nah, seperti ini sudah. Sekarang siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm. Kemudian kita olesi minyak di seluruh permukaannya supaya nanti nggak lengket ya. Ini aku alasi juga pakai kertas roti di bagian bawahnya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya bun. Ini supaya benar-benar nanti nggak akan lengket ke loyangnya. Selanjutnya kita ambil adonan yang kita haluskan tadi, lalu kita masukkan. Nah, ini mangkuknya bun. Seperti ini bentuknya, besar, terbuat dari kaca, jadi mudah banget untuk dibersihinnya. Dan jadi kayak mangkuk ya. Kalau sudah, ini kita ratakan sambil dipadat-padatkan. Nah, ini aku pakai sendok nasi, supaya nggak lengket, aku beri minyak. Ini kita rapikan di bagian atasnya seperti ini. Kalau sudah rata, siap untuk kita kukus. Nah, ini aku panaskan dulu kukusannya. Di sini aku menggunakan pengukus makanan IL114A dari Idealife. Kapasitas mangkuk besar lengkap dengan 3 mangkuk kukus lapisan transparan dan pengatur suhu. Kalau sudah, ini timernya kita hidupkan selama 50 menit. Biarkan dulu sampai beruap banyak ya. Nah, kalau sudah beruap banyak seperti ini, baru kita taruh di atasnya loyangnya, kita tutup, biarkan sampai timernya mati sendiri ya. Nah, seperti ini sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Setelah dingin, aku akan keluarkan, mudah tinggal kita lepaskan aja seperti ini. Lalu kita potong-potong. Nah, untuk ukuran pemotongannya boleh disesuaikan ya bun, mau kotak-kotak, mau panjang-panjang. Nah, aku panjang-panjang seperti ini. Jadi sesuaikan dengan selera aja. Untuk besar kecilnya juga disesuaikan dengan selera bunda di rumah aja.
Nah, seperti ini lakukan sampai selesai. Sekarang aku akan buat untuk balurannya. Ini tepung terigu 100 gram, tambahkan sedikit aja garam, air 250 ml. Kita aduk. Supaya adonannya halus, disaring ya. Siapkan juga tepung roti supaya halus. Ini aku blender sebentar ya tepung rotinya, atau sesuai selera. Kalau nggak mau di blender juga nggak apa-apa. Caranya seperti ini. Kita celupkan di dalam bahan pencelup, lalu taruh di atas tepung roti. Kemudian kita baluri seperti ini. Nah, ini dia, lakukan sampai selesai ya. Ini sudah selesai semua, aku baluri tepung roti. Sekarang kita masukkan dulu ke freezer supaya beku, nanti baru aku akan masukkan ke dalam wadah ya. Nah, kalau sudah beku baru aku masukkan ke dalam tin wall atau wadah tertutup lainnya, sesuaikan aja. Jadi kalau sudah dalam keadaan beku seperti ini, kita susun di dalam tin wall sekaligus, dia nggak akan lengket ya bun. Tapi kalau masih dalam keadaan basah, langsung kita susun di tin wallnya, ditumpuk banyak-banyak seperti ini. Nanti saat kita akan goreng kita kesusahan karena saling menempel. Nah, yang ini aku akan goreng, sisanya aku akan tutup dan dimasukkan ke freezer untuk stok. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, kemudian kita masukkan. Nah, ini digoreng seperti biasa aja ya bun, dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah kuning keemasan seperti ini bisa langsung diangkat dan disajikan. Nah, ini dia nugget ayam udang premiumnya sudah jadi. Ini enak banget bun, anak aku nggak nyangka kalau ini buatan sendiri. Dia pikir aku beli, jadi lahap. Bunda di rumah wajib cobain, insya Allah nggak kecewa. Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan nugget ayam ini mulai dari spatula, chopper, pengukus, semuanya dari Ideallife ya. Buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.